ketemu lagi dengan Terapis Autisma dan ini adalah bagian terakhir dari panduan one on one untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pembahasan terakhir tentunya ada di program. Nah, program itu harus dianalisa prosesnya. Jadi, ketika kita ngasih program yang kita targetkan. Jadi bukan dilihat hasil akhirnya, misalnya menyamakan, apakah dia mampu menyamakan atau tidak. Ketika kita minta dia melabel, menyebutkan, apakah dia mampu melabel atau tidak. Tidak cukup di situ. Jadi yang kita analisa adalah prosesnya. Bagaimana anak merespon sebuah perintah. Misalnya dia menyamakan, tapi tangannya mungkin bergeraknya sedikit lebih kaku, atau dia hanya bisa menyamakan di sebelah kiri, atau ketika diminta label, dia hanya melihat saja ketika diberikan stimulus, melihat wajah si pemberi respon, atau dia mencoba menirukan namun salah, atau dia menirukan namun pengucapannya berbeda gitu ya. Yang kita lihat di situnya supaya kita punya pemahaman apa sih yang membuat anak ini mengalami kesulitan atau mengalami hambatan terhadap perintah yang diberikan. Begitu. Jadi yang kita tidak melihat bisa atau tidaknya, tidak hanya sampai di situ saja. Karena kalau kita lihat hanya bisa atau tidaknya, maka bukan cuma anaknya yang stres, tapi pengajarnya juga jadi stres. Kok nggak bisa-bisa ya? Kok nggak mau-mau ya? Gitu. Kalau kita analisa adalah prosesnya, maka kita akan belajar melihat lebih detail penyebabnya dan kenapanya, gitu. Kemudian analisa pendekatan. Kalau misalnya kita melakukan pendekatan tanpa salah, errorless, nggak bisa. Kita harus cepat-cepat cari pendekatan yang lain, misalnya pendekatan yang mass trial, yang banyak percobaannya, atau desensitas, atau yang lainnya. Jadi kita harus bisa langsung memutuskan, oh ini nggak cocok nih, nggak pas nih, atau tidak membuat adanya perubahan perilaku. Analisa-analisa seperti ini akan membuat proses belajarnya lebih baik. Jangan sampai kita, si pengajar, ketika melakukan proses belajar, yang harusnya ada perintah, ada jawaban, kemudian anak dibantu dan lain sebagainya, malah memunculkan perilaku yang tidak diharapkan, misalnya perilaku sulitnya, karena dia tidak punya regulasi diri yang baik, karena kan itu perlu proses yang panjang ya untuk dia belajar mengkontrol dirinya, meregulasi dirinya untuk tidak panik, untuk tidak cemas, untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak usah takut dan lain sebagainya. Kalau dia bisa lakukan itu, maka proses belajar akan baik. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan itu bisa muncul. Perilaku sulitnya jadi muncul. Mungkin dia jadi banyak goyang-goyang, mungkin dia jadi banyak kabur, buang mainan, dan lain sebagainya. Itu hanya ekspresi komunikasi dia terhadap apapun yang dia rasakan pada saat itu. Jadi, kalau teman-teman sudah mengenal fungsi perilaku, jangan melihat hanya fungsi perilaku itu harus dihilangkan atau diperbaiki. Bukan, tapi mencari akarnya. Karena dengan mencari akarnya, kita bisa menyelesaikan si fungsi perilakunya. Kenapanya dia melakukan hal tersebut. Setelah ada proses yang panjang dari awal sampai akhir dan programnya, maka perlu diingat. Ketika anak berhasil atau tidak berhasil, anak itu sudah berubah. Karena manusia itu dinamis dan fleksibel. Jadi anak itu sudah berubah. Jangan lagi kita melihat anak itu sebagai anak yang
belum pernah diajar, atau anak setahun yang lalu, atau anak yang masih lucu dan imut, karena dia akan berubah-ubah. Apakah berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu berubah. Pada saat yang sama, orang tuanya juga berubah. Dan kita yang menentukan, kita yang orang dewasa yang menentukan perubahan seperti apa yang kita inginkan. Demikian beberapa segmen dari panduan one on one untuk orang tua. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di pembahasan lainnya. Terima kasih. Bye bye.